wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Saiful Rahman dari Teknik Elektro Universitas Nusa Putra semester 5. Pada video kali ini saya akan membahas tentang parameter antena. Parameter antena mengenai pengertian, karakteristik, dan parameter antena sendiri. Pengertian parameter antena. Parameter antena adalah berbagai acuan mengenai formansi dan kualitas antena yang dinyatakan dalam bentuk data-data numerik dan grafis hasil pengukuran dari antena tersebut, sehingga dapat dimengerti dan dijelaskan secara teknis dan sistematis. Simbol antena dalam rangka elektronika, kita terbiasa melihat simbol antena disimbolkan sebagai berikut. Itu ada 3 simbol, sehingga ini ada perbedaan tapi maknanya sama saja. Itu langsung saja ke karakteristik dan parameter kinerja antena. Ada 4 karakteristik atau parameter kinerja antena tersebut, diantaranya yang pertama, pola radiasi antena. Pola radiasi antena adalah penggambaran radiasi yang berkaitan dengan kekuatan gelombang radio yang dipancarkan oleh antena ataupun tingkat penerimaan sinyal yang diterima oleh antena pada sudut yang berbeda. Pada umumnya, pola radiasi ini digambarkan dalam bentuk plot 3 dimensi. Pola radiasi antena 3 dimensi ini dibentuk oleh 2 radiasi, yaitu pola elevasi dan pola azimut. Bentuk pola radiasi adalah pola omnidirectional pattern, yaitu pola radiasi yang serba sama dan satu bidang radiasi, dan pola radiasi yang membentuk bola berkas yang sempit dan radiasi yang tinggi. Selanjutnya ada dua keterarahan. Keterahan atau direksi adalah perbandingan antara identitas daya antena pada jarak sebuah titik tertentu relatif terhadap sebuah radiator isotropis. Yang dimaksud dengan radiator isotropis adalah pemancaran radiasi antena secara seragam ke semua arah. 3. Gain. Gain atau sering disebut juga dengan direksi gain adalah sebuah parameter antena yang mengukur kemampuan antena dalam mengarahkan radiasi sinyal atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Dengan kata lain, gain digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah antena. Gain diukur dalam bentuk satuan decibel. Yang keempat, polarisasi. Polarisasi dapat diartikan sebagai arah lambat dari medan listrik atau penyebaran vektor medan listrik. Polarisasi antena yang dimaksud di sini adalah orientasi medan listrik dari gelombang radio yang berhubungan dengan permukaan bumi dan kecocokan struktur fisik antena dengan orientasi mengenali polarisasi bermanfaat yang mendapat efisiensi maksimum pada transmisi sinyal. Selanjutnya kita membahas tentang parameter antena. Yang pertama itu VSWR atau Voltage Standing Wave Radio. VSWR adalah rasio perbandingan antara gelombang datang dan gelombang pantul, di mana kedua gelombang tersebut membentuk gelombang berdiri. VSWR juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara gelombang maksimum dengan gelombang minimum. VSWR merupakan parameter yang juga sebagai penentu matching antara antena dan transmitter. Kondisi yang paling diharapkan untuk nilai VSWR terbaik yaitu bernilai 1. Namun untuk nilai VSWR paling besar yang ditoleransi berdasarkan teori yaitu bernilai 2. Mengapa demikian? Akan dijelaskan berdasarkan perumpamaan di bagian return loss. Bagian rumus VSWR kita dapat lihat, yaitu VSWR sama dengan Vmax per Vmin, atau sama dengan VSWR sama dengan V plus Vmin per V plus dikurangi Vmin. VSWR juga sama dengan 1 plus R mutlak per 1 dikurangi R mutlak, itu persamaan 1, di mana R adalah koefisiensi pantul atau R juga diartikan sebagai VR per VT. VR itu R
PR per PT, atau juga R dapat diartikan V min per V plus. Selanjutnya itu kita akan membahas return loss. Return loss adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak daya yang hilang pada beban dan tidak kembali sebagai pantulan. Return loss pada dasarnya memiliki asal yang paling bersinergi dengan VSWR, yaitu terjadi disebabkan oleh pencampuran antara gelombang yang ditransmisikan dengan gelombang yang dipantulkan. Namun keduanya gelombang ini sama-sama saja menentukan matching antara perangkat transmitter dengan antena. Kondisi yang paling diharapkan untuk nilai return loss terbaik yaitu kurang dari min 10 dB karena menyatakan nilai kehilangan atau suatu daya. Namun jika dilihat dalam pengolahan data matematis, nilai dari return loss dinyatakan dengan nilai positif. Jadi nilai return loss maksimum yang diperbolehkan adalah bernilai 10 dB. Lain halnya jika dilihat dalam grafik ukur, maka yang dipakai adalah kurang dari min 10 dB. Kita bisa lihat pada grafik ini. Itu adalah contoh grafiknya. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang mempengaruhi return loss. Yang pertama, tidak samanya impedansi saluran dengan impedansi antena. Yang kedua, kerusakan pada vendor antena. Yang ketiga, kerusakan konektor media transmisi. Yang keempat, tidak kesesuaian antara konektor antena dengan konektor media transmisi. Rumus return loss RLDB sama dengan 2 log R. 2 log R. Selanjutnya yaitu dispensi adalah kemampuan antena untuk memusatkan energi di arah tertentu sewaktu memancarkan, atau untuk menerima energi dari arah yang tertentu sewaktu menerima. Jika sebuah sambungan nirkabel menggunakan lokasi tetap untuk kedua sisi, maka sangat memungkinkan untuk menggunakan antena direct-TV untuk memusatkan sorotan radiasi yang arah diinginkan. Di aplikasi mobile yang sering berpindah-pindah di masa transmitter tidak tetap mungkin stabil untuk diramalkan di mana transmitter yang berada oleh disebabkan karena ideal yang menyebar antara sebaik-baiknya ke arah dan antena residensial, di mana pada aplikasi ini dapat dilihat. Untuk selanjutnya kita lihat saja video slide selanjutnya, yaitu membahas pola radiasi. Sebuah antena dapat didefinisikan sebagai pola radiasi fungsi matematis atau gambaran secara grafis dari karakteristik radiasi sebuah antena sebagai fungsi dari koordinat ruang. Pada kasus secara keseluruhan, pola radiasi dihitung atau diukur pada medan jauh dan digambarkan dengan sebagai koordinat arah. Karakteristik radiasi mencakup ruang flux daya, intensitas radiasi, kuat medan, dan karakter keterarahan. Fasa atau polarisasi. Karakteristik radiasi yang menjadi pusat perhatian adalah distribusi energi radiasi yang dalam ruang dimensi maupun 3 dimensi sebagai fungsi dari posisi pengamanan sepanjang jalur dengan jari-jari konstan. Selanjutnya yaitu gain atau penguatan. Pada sebuah antena ada dua jenis penguatan, absolut dan penguatan relatif. Penguatan absolut pada sebuah antena didefinisikan sebagai perbandingan antara intensitas pada arah tertentu dengan intensitas radiasi yang diperoleh jika daya diterima oleh antena radiasi secara isotropik. Intensitas radiasi yang berhubungan dengan daya yang diradiasikan secara isotropis sama dengan daya yang diterima oleh antena. Pin dibagi dengan 4 V. Penguatan absolut dapat dihitung dengan persamaan G sama dengan 4 V 4G atau G sama dengan 4 R. Jika lihat ini adalah contoh
persamaannya. Selanjutnya saja ke impedansi input. Impedansi masukan didefinisikan sebagai impedansi yang diberikan oleh antena kepada rangkaian luar suatu titik acuan tertentu saluran transmisi beban yang transmisi penghubung yang dipasangkan ke antena akan melihat antena tersebut sebagai beban dengan impedansi sebesar ZA. Secara matematis, persamaan impedansi antena dapat dirumuskan seperti pada satuan ZA sama dengan RA plus JXA, dengan XA impedansi antena, RA resistansi antena, XA reaktansi antena. Untuk yang selanjutnya yaitu bandwidth. Pola dari suatu lebar berkas didefinisikan sebagai sudut interval dari sebuah titik identik yang terletak berlawanan dari pola maksimum. Dalam suatu pola antena terdapat sejumlah lebar berkas. Salah satu lebar berkas yang sering digunakan adalah half power bandwidth atau HPBW yang didefinisikan oleh IEE sebagai suatu bidang yang berisi arah maksimum dari suatu berkas sudut yang dapat diantaranya dua arah, di mana intensitas radiasi bernilai setengah, dan berkas lebar berkas yang lain penting untuk diketahui adalah sudut interval antara titik level 0 dari pola yang disandingkan dengan phase null bandwidth atau VNBW. Untuk selanjutnya itu polarisasi. Polarisasi antena adalah arah medan listrik yang diradiasikan oleh antena. Jika arah tidak ditentukan, maka polarisasi merupakan polarisasi pada arah gain maksimum. Polarisasi dari gelombang yang diradiasi didefinisikan sebagai suatu keadaan gelombang elektromagnet yang menggambarkan arah magnitudo vektor dengan medan elektrik yang bervariasi menurut waktu. Selanjutnya yaitu direktivitas antena. Direktivitas antena adalah perbandingan antara intensitas radiasi pada arah tertentu terhadap intensitas radiasi rata-rata UO atau pancaran. Semakin besar direktivitas, maka lebar berkas yang semakin sempit. Dalam penggunaan praktis yang digunakan, impedansi merupakan direktivitas maksimum yang pada arah sumbu pancar. Pada arah pancaran maksimum, direktivitas suatu antena dapat didefinisikan sebagai, kita lihat di sini adalah rumusnya, dan kita lanjutkan ke slide selanjutnya dan selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menambah ilmunya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.